Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran dan kebenaran-Mu senantiasa boleh memimpin, menuntun setiap kami. Biar kami juga boleh menjadi terang di dalam zaman kami dan juga boleh memiliki hikmat dari Tuhan melalui firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini akan merenungkan mengenai peperangan rohani, satu tema yang sebetulnya sangat penting dicatat di dalam kitab suci. Kalimat peperangan rohani sendiri tidak muncul dalam Alkitab, tetapi kita memahami konsepnya, bagaimana terjadi peperangan antara Kristus melawan setan yang adalah musuh dari Tuhan. Nah saudara, kalau misalnya kita meneliti teks ya, seperti misalnya di dalam kitab Daniel itu dicatat mengenai doa Daniel dalam pasal 10, kalau saudara nanti membaca di rumah, Daniel itu berdoa kepada Tuhan dan waktu dia sedang merendahkan diri di depan Tuhan, malaikat Tuhan itu muncul. Lalu setelah malaikat Tuhan itu muncul, Daniel itu diomongin gini, saya tuh sebetulnya pada waktu kamu berdoa itu langsung Tuhan itu sudah jawab. Dia suruh saya itu pergi untuk memberitahu kamu jawabannya. Tetapi di tengah jalan saya tuh dicegat sama penguasa Persia. Terjemahan lain, Prince of Persia. Nah, apa itu Prince of Persia gitu? Jadi kalau saudara membaca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, di situ dikatakan peperangan kita itu bukan melawan darah, melawan daging. Jadi peperangan rohani itu bukan melawan darah, melawan daging, tetapi melawan sesuatu yang dibalik itu. Jadi kalau misalnya kita itu tiba-tiba dipersulit oleh orang ketika kita mengerjakan tugas pelayanan, kita dihadang oleh orang-orang memakai politik, memakai kebijakan, memakai hukum, memakai apa. Yang kita lihat itu bukan orangnya, bukan kebijakannya yang dipakai melawan kita, tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk melihat ada kuasa di belakang itu yang sedang dipakai. Ketika kita sedang dihalangi, ketika kita sedang dihasut, ketika kita sedang digoda, ketika kita sedang dijauhkan dari Tuhan, maka kita diajar untuk melihat bukan sekedar orangnya, tetapi ada kuasa di balik itu. Karena peperangan kita itu melawan kuasa di balik itu. Dan kejahatan itu adalah kejahatan yang mewujud di dalam daging. Jadi evil itu manifest in flesh. Nah maka kita tidak heran kalau the truth itu juga anak Allah itu manifest in flesh ya. Jadi inkarnasi, dia menjadi daging. Yang benar itu menampakkan diri dalam daging. Sehingga dengan demikian kita juga menyatakan dalam daging kita kebenaran itu harus diwujudkan dalam daging. Karena evil juga manifest in flesh. Dan ketika evil itu mewujud, kita tahu bahwa di belakang daging ini ada sesuatu. Ada kuasa di belakang itu, ada pribadi bahkan, bukan cuma sekedar power, tetapi ada person yang jahat dan licik yang berusaha untuk menjatuhkan. Jadi ada sesuatu yang tidak kita lihat sedang terjadi, ada satu dunia yang lain, ya. Jadi istilah dunia lain itu memang benar ada gitu ya, tetapi bukan seperti yang di acara televisi itu, saudara. Itu mah setan-setan kelas embek ya gitu ya. Kemarin tuh ada orang nanya saya, Pak kemarin di Lawang Sewu Pak, itu ada orang-orang tuh pada ngerasa gitu ya, ada sesuatu gitu. Saya bilang ya udah doa aja gitu, itu mah setan kelas embek. Iya kan, kamu ngerasa pulang berdoa minta pertolongan Tuhan itu kelas embek. Setan yang jahat tuh bikin kamu jadi agnostik, ya kan, bikin kamu pacaran lalu lupa Tuhan, bikin kamu kecanduan apa, nah itu setan kelas tinggi gitu ya. Maksudnya itu lebih berbahaya ketimbang ada setan muncul goda-goda bikin kerasa-kerasa. Itu justru makin dia muncul makin kamu banyak berdoa gitu. Jadi paling banter kamu kaget kan, lihat gitu kaget gitu kan, terus saudara Tuhan tolong saya, malah tambah beriman gitu. Ya, jadi kita mesti membedakan ya mana yang serius, tetapi di belakang semuanya itu ada sebuah dunia yang kita tidak bisa pahami, nanti suatu hari semua akan disingkap. Seorang teolog reform bernama Abraham Kuyper mengatakan demikian ya, saya kutip.
ada sebuah tirai di mana kita tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Dan kalau tirai itu disingkapkan oleh Tuhan suatu hari, maka kita akan bisa melihat ada sebuah peperangan dahsyat di baliknya. Yang kalau dibandingkan dengan peperangan dengan apa yang terjadi di belakang itu, kata Abraham Kuyper, semua peperangan di dalam dunia ini cuma seperti perang anak TK. Saudara bisa bayangkan ya, apa yang Kuyper katakan. Jadi perang Ukraina sama Rusia itu perang anak TK. Perang dunia kedua itu perang anak TK dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi. Saudara, tetap kita bisa bayangkan ya, satu malaikat Tuhan itu pernah membasmi 175.000 pasukan Assyria. Satu. Jadi kalau satu malaikat Tuhan, satu kompi lawan iblis itu kira-kira apa yang terjadi itu ya, perang Star Wars gitu ya mungkin ya, nggak tahu lah apa yang kita bisa bayangkan. Nah, tetapi kalimat itu masuk akal mengingat power yang Tuhan juga sudah berikan kepada divine being yang namanya malaikat, tetapi ada malaikat yang jatuh. Kalau kita bisa melihat apa yang ada di belakang layar itu, kata Kuyper, maka semua peperangan dalam dunia ini sebetulnya cuma mainan anak-anak TK saja. Nah, saudara, di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa saya mau ketemu sama kamu, tapi saya dihalang oleh Prince of Persia, sehingga saya baru bisa sampai kepada kamu 21 hari kemudian, 3 minggu. Kita benar-benar nggak tahu loh apa yang terjadi di situ. Alkitab cuma sebatas menceritakan itu. Dan di situ dikatakan, kalau Michael tidak bantu saya, maka saya belum bisa kalahkan. Michael bantu saya, maka saya segera pergi jumpai kamu. Jadi kita melihat ya, Michael di situ digambarkan sebagai salah seorang archangel ya yang paling powerful di situ. Dia datang, dia membantu mengalahkan Prince Persia itu lalu kemudian pergi. Jadi tampaknya kalau kita melihat dari penafsiran Efesus pasal 6 di mana penguasa ada apa, tampaknya itu ada pangkat-pangkat, Saudara. Ada trap, ada jabatan di dalam dunia rohani, khususnya dalam dunia iblis itu ada pangkat-pangkatnya. Tadi saya akan bilang, wah itu yang nampak-nampak itu yang klasteri gitu kan. Jadi ada yang lebih powerful, ada yang less powerful gitu ya. Jadi ada semacam seperti itu. Saudara ingat ya, iblis itu kan bukan cuma satu ya, tetapi seperempat ya, malaikat di surga yang jatuh. Sehingga dengan demikian jumlahnya itu banyak. Nah, dengan demikian kita melihat ada ranking, ada urutan-urutannya. Nah, ini adalah pimpinannya Persia. Nanti saudara akan menjumpai, setelah aku ngomong sama kamu ini, setelah 3 minggu nggak ada kesempatan, saya datang ketemu kamu. Lalu saya akan pergi. Menghadapi siapa? Prince of Greek. Saya akan menghadapi pimpinan daripada Yunani. Nah, di sini kita melihat ada satu dunia yang kita tidak bisa pahami apa yang sedang terjadi di situ. Peperangan-peperangan yang kita tidak bisa melihat kasat mata tetapi sedang terjadi. Pertarungan antara Tuhan dengan iblis sebagai musuh yang menghalangi. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya di dalam Alkitab kita disuruh bersiap untuk menghadapi hal tersebut, peperangan tersebut. Meskipun kita tidak melihat, tetapi bukan berarti kita terlena. Lalu kemudian kita menganggap bahwa semuanya aman-aman saja, baik-baik saja. Jikalau kita tidak dalam keadaan siap berperang, lalu kita ada di dalam situasi berperang, maka hal itu akan berbahaya bagi kita. Maka menghadapi situasi perang, kita harus bersiap untuk berperang. Nah, saudara sekalian, orang yang mau melayani Tuhan mesti bersiap untuk menghadapi peperangan itu. Di mana Injil diberitakan, di mana orang melayani Tuhan, maka di situ terjadi peperangan rohani. Nah, peperangan rohani di sini jangan kita bayangkan seperti sekelompok orang yang menganggap peperangan rohani itu harus ditanggapin dengan special knowledge. Lalu kemudian harus punya special skill, harus bisa exorcism. Lalu kemudian ada tanda-tanda tertentu. Misalnya orang harus muntah-muntah atau apa, baru itu kita tahu setan pergi gitu ya. Itu
pandangan-pandangan seperti itu kita buang. Saudara tidak perlu skill khusus, tidak perlu pelatihan khusus, pengusiran setan dan sebagainya, ahli penentuan rohani dan sebagainya, tidak perlu seperti itu. Karena kita tahu bahwa peperangan yang tidak terlihat itu terjadi benar-benar sehari-hari. Dan ketika saudara mengikut Tuhan, Anda dan saya akan menghadapi peperangan itu. Ya, jadi saudara, ada kelompok yang mengatakan, itu orang itu kalau tidak muntah itu artinya setannya tidak pergi, kayak begitu misalnya ya. Jadi orang dilatih gimana supaya pokoknya muntah gitu kan ya. Itu jorok saudara ya gitu. Bukan peperangan rohani itu ngajari jorok, orang baik-baik suruh muntah gitu kan ya. Jadi bukan itu peperangan rohani, bukan muntah-muntahan seperti itu. Tetapi kita menyadari meskipun kita tidak bisa melihat, tidak bisa menerka-nerka apa yang terjadi di belakang. Tetapi kita sadar setiap kali kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, akan ada hambatan. Itu menjadi satu ciri khas ya, yang kita lihat di dalam perjalanan kisah para rasul misalnya. Saudara akan lihat di mana berita Injil diberitakan, apalagi kalau Injil itu diterima. Ya, gereja Tuhan bertumbuh, pasti ada peperangan rohani. Nah, kalau kita mau menyadari berdirinya gereja sendiri itu adalah sebuah tantangan serius bagi kerajaan setan. Tuhan Yesus menggoncang, ya Tuhan Yesus memang powerful kok. Ya, dia tantang gitu. Kalau saudara memperhatikan Matius pasal 16 ketika Tuhan Yesus memproklamasikan gereja, saudara akan melihat di situ ketegangan itu muncul. Ketika gereja didirikan di situ cari penyakit, saudara tanda kutip gitu ya. Proklamasinya itu nantang kerajaan setan. Karena Tuhan Yesus mengatakan gitu, saya mendirikan ini gerejaku dan alam maut, ya kan? Gerbang Hades tidak akan bisa menahannya. Tidak bisa. Gitu. Jadi di situ sudah jelas ketika gereja berdiri ada oposisinya. Gerbang Hades gak akan bisa. Saya kasih kamu kunci. Ya kan, kerajaan surga, kata Tuhan Yesus kepada gereja. Saya memberikan kunci kerajaan surga ini Petrus, yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, yang kamu lepas akan terlepas di surga. Dan alam maut tidak akan bisa untuk mengalahkan gereja Tuhan. Itu janji Kristus. Jadi peperangan ini menjadi peperangan yang bagi kita sesuatu yang kelihatan menakutkan, tapi kita menjalani dengan optimis dan sukacita, karena Tuhan yang akan menjadi kapten kita. Nah, selama kita berjalan di dalam jalan Tuhan dan mengenakan seluruh senjata yang diberikan Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi peperangan rohani. Waspada itu bagian kita. Tetapi penyediaan segala yang diperlukan itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, jadi aku mendirikan gerejaku di atas batu karang ini dan alam maut tidak bisa menguasainya. Atau the gate of Hades tidak bisa menguasainya. Saudara, itu kan di daerah Kaisarea Filipi ya, dan daerah Kaisarea Filipi itu ada satu kuil penyembahan kepada dewa Pan. Saudara kalau tahu dewa Pan itu dewa yang ada tanduknya, lalu kakinya tuh kambing gitu ya, lalu pakai trisula. Jadi itu kan menjadi gambaran setan kan di abad pertengahan. Saudara kalau lihat setan kan gambarannya itu kepalanya kambing, terus ada tanduk gitu kan, kakinya kaki kayak kambing gitu kan. Kepalanya manusia, tanduknya kambing, kakinya kambing, terus bawa seruling namanya pan flute itu loh. Ya, pan flute itu dewa Pan namanya. Itu adalah dewa seks sebetulnya. Disembah karena memberikan kenikmatan seksual dan juga dia memberikan kemenangan dalam peperangan. Karena kalau dia teriak melengking gitu, dia menimbulkan satu efek. Efek itu disebut pakai namanya panik. Ya, jadi itu sebabnya dia menjadi dewa yang populer. Itu lucu. Pan itu bukan dewa yang powerful tapi disembah. Kenapa? Ya siapa yang tidak suka pada waktu itu ya? Hiburan satu-satunya cuma seks kan itu. Yang paling merajalela di situ. Sehingga zaman itu belum ada Nintendo, belum ada apa gitu ya. Orang-orang cari hiburan ya salah satunya seks. Dan akhirnya dewa Pan itu menjadi dewa yang paling populer disembah. Meskipun dia bukan dewa paling powerful. Nah, jadi itu sebabnya para bapak gereja akhirnya melakukan demonisasi terhadap Pan. Pan itu karena begitu populernya dianggap ini setan yang menghalangi manusia menyembah Kristus. Maka setan itu sering digambarkan seperti dewa Pan. Itu sejarahnya. Kenapa kok setan digambarkan dewa Pan? Nah, jadi di tempat kuil penyembahan dewa Pan itu, saudara, ada satu gua.
Saudara kalau pergi ke Tanah Suci masih ada gitu ya. Kalau saudara ke Kaisarea Filipi masih ada tempatnya. Saudara akan menjumpai sebuah gua. Nah, gua itu disebut gerbang Hades. Literally itu tempat itu, gerbang Hades itu. Jadi Tuhan Yesus sedang bicara mengenai gerbang Hades di depan satu tempat yang dikasih nama itu. Nah, itu tempat apa saudara? Itu tuh satu tempat yang ada kayak air terjun dan sangat dalam, saking dalamnya dibilang itu nanti sampai kepada tempat neraka itu, the gate of Hades itu. Jadi orang biasa lempar persembahan binatang termasuk melempar manusia kalau misalnya dianggap perlu korban manusia. Literally tempat penyembahan itulah ya, setan dan sebagainya gitu, the gate of Hades. Dan di depan tempat seperti itu Tuhan Yesus nantangin. Aku mendirikan gerejaku di Kaisarea Filipi. Saudara bisa baca Matius 16 ya, lokasinya di Kaisarea Filipi. Karena saudara mesti mikir kan, kenapa Tuhan Yesus proklamasi berdiri gereja di Kaisarea Filipi? Retret kah dia? Tempat camping kah itu? Itu ada apa di tempat itu? Di tempat itu ada kuil. Ya, dan itu ada kuil Dewa Pan. Dan di situ literally ketika orang mempersembahkan sesuatu, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi peperangan itu memang sesuatu yang ada dan bahkan Tuhan Yesus aktif. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, yuk lari, yuk jangan perang. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan, yuk kita berani berperang karena aku di depanmu. Dan percayalah gerbang Hades tidak akan sanggup untuk mengalahkan kamu. Nah yang menarik adalah gerbang itu tidak sanggup untuk menyerang kamu. Atau tidak sanggup untuk menahan kamu. Nah gerbang itu alat untuk menyerang atau alat untuk bertahan saudara. Gerbang itu tidak bisa mengalahkan kita. Gerbang itu alat bertahan apa alat menyerang? Bertahan loh saudara, nggak ada orang nyerang pakai gerbang, nggak ada gitu. Masa gerbangnya bisa mukul-mukul gitu kan nggak bisa kan? Gerbang itu menahan serangan. Lah sekarang neraka itu digambarkan nyerang kita atau kita yang nyerang neraka saudara. Dalam Matius 16 itu. Kita yang diserang neraka atau kita yang nyerang neraka? Kalau gerbang tidak bisa menahan artinya apa saudara? Kita yang nyerang loh. Jadi gambarannya justru Tuhan Yesus menggambarkan bukannya gereja itu harus lari ketakutan karena diserang sama iblis. Gambarannya justru gereja harus aktif menghajar kerajaan iblis. Di mana Injil diberitakan, itu peperangan rohani saudara. Di mana berita Injil diberitakan, itu serangan terhadap kerajaan setan. Dan tidak ada yang bisa menahannya. Itu janji Tuhan Yesus. Injil itu akan Tuhan pakai. Injil bisa sementara kelihatan ditolak. Tetapi Injil itu akan bersaksi. Injil itu akan berseru. Yang membawakan akan menjadi saksi. Saya pernah khotbah mengenai saksi-saksi Injil, saudara. Ketika berita Injil diberitakan, Tuhan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu, aku mengetok. Apa artinya lihat? Lihat semuanya. Ada saksi-saksi yang melihat. Lihat aku berdiri, lihat aku mengetok, siapa Tuhan saksinya. Nanti nuranimu akan bersaksi bahwa engkau pernah diberitakan Injil. Nanti berita Injil itu sendiri akan bersaksi bahwa engkau pernah diberikan kesempatan. Nanti utusan Injil itu akan bersaksi, engkau diberikan kesempatan. Nanti para saksi, para rasul, para pendahulu kita yang sedang melihat kita akan menjadi saksi bahwa engkau sudah diberikan kesempatan. Dan Kristus mengetuk hatimu. Jadi kita aktif saudara, kita aktif. Kapan saya nyerang? Saya nggak pernah nyerang. Lah saudara ngajakin orang pergi ke gereja, itu kan cari penyakit. Ada orang nggak benar, saudara nasehatin suruh hidup benar. Saudara kirimin ayat, itu kan namanya saudara mengajak perang gitu. Jadi di belakang itu saudara, kita sedang aktif terlibat di dalam peperangan rohani. Hal sehari-hari itu gitu. Itu peperangan rohani. Saudara lihat ya teman saudara. Ajari dia, kasih tahu dia, baru bertobat jadi Kristen. Aduh, sebentar lagi dia digasak. Ya, dan ketika saudara menguatkan dia, saudara sedang memulai peperangan. Lah ini orang satu kok saudara kuatkan, saudara akan diserang, tidak apa-apa saudara. Karena tidak ada yang bisa menahan kekuatan Injil. Nah, lalu kemudian kita melihat, Pak, di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan, setiap kali Injil diberitakan, maka iblis akan mencoba menghalangi. Ada di mana saja. Saudara, kalau kita melihat misalnya ya, Kisah Rasul pasal 8. Ketika Petrus sedang berhadapan
dengan ini ya, dengan Simon ya. Jadi pada waktu Petrus sedang melayani dan pelayanannya itu sedang jaya-jayanya, muncullah Simon, saudara. Simon lalu kemudian berhadapan menghadapi Petrus. Nah, disinilah Petrus berhadapan dengan di belakangnya ada iblis. Ya, lalu kemudian di situ Petrus menghardik Simon sehingga akhirnya Simon dihukum oleh Tuhan. Ya, jadi kita melihat pada waktu Injil diberitakan ada halangan, Petrus berhadapan dengan Simon. Ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ya, jadi di belakang pemberitaan Injil yang paling sederhana ada peperangan dengan iblis. Makanya saudara, apa yang bisa kita lakukan secara praktis, saudara? Saudara pernah nggak mendoakan orang yang sedang memberitakan Injil? Nanti Pak Tong minggu depan datang nih, kita akan pimpin kebaktian Jumat Agung dan sebagainya. Dan tidak ada yang tahu, yang di depan saudara, di belakang saudara itu datang karena apa. Ada banyak cerita, ada banyak kisah orang datang. Apakah saudara pernah berpikir bahwa saat itu iblis sedang bekerja? Oh, iblis itu kerjanya di kuburan Pak, itu film. Ya, film bilang kalau setan tuh di bawah pohon beringin, ada di bawah gunung-gunung yang serem, ada di kuburan. Nah, itu ceritanya setan bilang film bilang begitu. Tetapi Alkitab mengatakan peperangan rohani terjadi ketika Injil diberitakan. Termasuk ada di gereja, saudara. Pada waktu firman Tuhan ditaburkan, di situ iblis bekerja. Apalagi gereja. Oh, gereja itu tempat di mana iblis akan ganggu luar biasa. Dia akan mengganggu para pekerjanya, dia akan mengganggu para jemaatnya, dia akan mengganggu segala macam. Dia akan mengganggu para pemimpinnya. Nah, ini kesadaran akan peperangan rohani, saudara. Nah, maka kita perlu mendoakan Pak Stephen Tong misalnya berkhotbah, orang yang memberitakan Injil. Saudara pernah nggak misalnya bikin inilah, pemuda ya, misalnya bikin kegiatan. Daripada gosip nggak jelas gitu, saudara bilang, wah ini ada, kita mau ada kebaktian Pak Tong, yuk kita doakan tanpa putus. Terus duduknya nyambung, saudara. Nyambung, saudara doa, mungkin sambil dengerin khotbah, sambil saudara doa 10 menit, 15 menit, saudara senggol sebelahnya, tak, lu yang gantian doa. Terus yang satu doakan, Tuhan tolong pakai khotbah yang diberitakan apa, doa 10 menit, 15 menit, sambil dengerin firman, sambil ikut ibadah, sambil mendoakan. Lalu kemudian sudah 10 menit, senggol sebelahnya lagi, tak, doa, dia mendoakan Pak Stephen Tong yang berkhotbah atau siapapun yang sedang berkhotbah. Ya kan? Jadi dari awal khotbah sampai selesai, sambil khotbah, doa terus dipanjatkan pada Tuhan. Kalau ini peperangan rohani, maka cara menangnya juga lewat cara rohani. Tapi kadang-kadang kita pikir, doanya Pak Tong kuat kok gitu. Ya bisa saja gitu. Tetapi kan kalau kita ada peperangan rohani lalu terlibat, semuanya terlibat, kan lebih indah lagi, saudara. Kalau jemaatnya mendoakan dan ada kesadaran itu, yang sadar bukan cuma yang di depan, itu kan indah. Bayangkan betapa powerfulnya hal itu. Kalau setiap jemaat punya kesadaran hal itu dan menyadari ini peperangan rohani, ada jiwa yang perlu dimenangkan dan dia berdoa kepada Tuhan, doa dipanjatkan dari awal sampai akhir gak selesai, waduh luar biasa. Coba saudara pikirkan bagaimana berdoa, saudara pikirkan bagaimana kita berhadapan, karena doa nanti kita akan masuk salah satu senjata yang diberikan di dalam kitab suci sebagai salah satu perlengkapan senjata Allah yang dipakai dalam peperangan rohani. Doa, saudara. Doa. Hal kecil, saudara. Tetapi kalau kita memahami apa yang ada di belakangnya itu, maka doa menjadi impactful, menjadi sesuatu yang penting. Tidak bisa, ini peperangan rohani. Cara menangnya lewat rohani. Dan saudara akan lihat ya, hasilnya itu akan luar biasa. Hasilnya akan luar biasa. Saya pernah datang ke satu tempat ya, lalu kemudian di situ saya ajak untuk ada persekutuan doa, lalu kemudian ada tim doa dan sebagainya. Lalu kemudian saya juga minta tolong gantian kalian ya, pada waktu saya berkhotbah, kalian berdoa dan sebagainya. Mereka sepakat, mereka setuju. Lalu saya pimpin, saudara, KKR tempat itu. Kira-kira yang hadir itu hampir 700 sampai 800 orang. Tempat itu penuh ya, lalu saya khotbah. Situasi kira-kira biasa,
Tapi pada waktu altar call, saudara, terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Itu yang maju ke depan kira-kira 80% mahasiswa. Tempat penuh sesak. Dan suasananya, saudara, semua orang tuh menangisi dosa. Sampai satu orang bilang, waduh, kampus kita kebangunan rohani. Nah, saudara, tetapi ketika itu terjadi, ada sekelompok orang, yaitu mereka yang berdoa. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Doa kita didengar oleh Tuhan. Ya, mereka berdoa untuk kampusnya. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan ketika saya berkhotbah, mereka juga menantikan Tuhan bekerja. Dan mereka bersama-sama melihat bagaimana Tuhan bekerja. Satu kampus lagi, saudara. Saat itu mereka sedia konselor gitu ya. Saya udah bilang, ini kita KKR ya, kita begini, kita udah siapkan semua. Terus kemudian saya datang di hari H, mereka bilang, Pak, biasanya maju ke depan itu kira-kira ya 30-40 orang. Oke, ya kita pelayanan sama-sama. 30-40 orang, kita udah siap sedia sekian konselor untuk sekian orang. Hari itu saudara-saudara sekalian, yang maju kira-kira 200 orang. Kita juga nggak nyangka gitu. Ketika mereka maju ke depan, mereka, waduh kita nggak siap gitu, kita siap untuk 30-40 orang, yang maju 200 orang. Lalu mereka mulai pikir gitu, apa yang sedang terjadi Pak? Pembinanya jelasin, kita semua sama-sama lihat apa yang kita doakan, Tuhan dengar. Saudara sekalian, mari kita mendoakan pemimpin kita, saudara. Kita mari jangan mengatakan mereka orang spesial, mereka dipakai oleh Tuhan. Ya mungkin Tuhan punya beban khusus buat mereka-mereka itu yang memberitakan Injil. Tetapi pertanyaannya apakah kita mau terlibat, berdoa, dan kita range sama-sama, apalagi kita sama-sama pemuda kenal kan, yuk kita doakan, yuk kita bersama-sama berdoa. Bukan berarti setelah doa ada yang nanya, Pak waktu doa berarti aku kan merem gini nggak dengar khotbah, iya sambil melek lah gitu. Kita kalau naik mobil kan juga berdoa nggak begini nabrak gitu kan ya. Kalau setir mobil, apa dasar, bagaimana cara berdoa sambil setir mobil? Yang pertama, jangan merem. Iya kan, kalau merem kan nabrak gitu kan ya. Ya boleh berdoa, tetapi sambil tetap berjaga. Sambil kamu dengar firman, sambil pelan-pelan berdoa, sambil itu mungkin senggol sebelahnya, karena supaya bergantian, supaya ada kesempatan juga, supaya kita juga dapat berkat mendengarkan firman Tuhan. Tetapi doa sepanjang itu tidak pernah putus. Sudah pernah ada rekor ya, 100 hari atau apa, saya lupa itu. Ada orang di satu gereja. Mereka betul-betul loh, saudara, setiap 1 jam mereka kontak jemaat yang satu, lalu berdoa gitu. Setiap 1 jam mereka berdoa lagi, itu untuk berdoa untuk kebangunan. Saya bukan mengatakan kalau sudah kayak begitu semua akan terjadi apa, enggak, tentu seperti itu juga. Tuhan tuh mau bekerja caranya dia. Tapi ini kan bagian kita. Ini adalah bagian kita. Berdoa, memohon, itu kan bagian kita. Bukan berarti kalau kita sudah berdoa pasti semuanya akan jadi baik, enggak, tentu juga. Tetapi kalau kita enggak berdoa, enggak bekerja, itu kita bersalah di hadapan Tuhan. Kita perlu membangun sebuah kebiasaan yang baik di dalam gereja ini. Ya, khususnya mendoakan bagi pekerjaan Injil. Jangan sampai saudara kita menyerahkan pekerjaan Injil itu pada sekelompok teknokrat, orang-orang ahli. Ya kamu ahli ini, saya serahkan kepada kamu para ahli, dan saya sebagai jemaat adalah sebagai seorang yang melihat. Tidak boleh seperti itu. Kita berbagian dan kita berdoa. Nah saudara, kisah 13, Paulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Dia memberitakan Injil kepada seorang namanya Sergius Paulus, saudara. Sergius Paulus ini tertarik sama firman Tuhan. Kok menarik ya apa yang diberitakan Paulus ini. Undang deh, saya mau dengar. Begitu datang, muncul seorang namanya Bar Yesus. Ini kurang ajar orang namanya. Bar Yesus itu artinya anak Yesus, tapi sebetulnya lebih tepat Bar Setan itu. Iya kan? Karena dia tidak anak Yesus, dia menentang Yesus, dia anak setan gitu. Bar Yesus atau Elimas. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Waktu dengar, Sergius Paulus, gubernur dengar Injil dari Paulus. Lalu dia berusaha untuk menghalangi. Dia berusaha membelokkan iman gubernur. Nah, Paulus kemudian berkata ya, "Hai anak iblis," kata Paulus, "engkau penuh dengan rupa tipu muslihat," karena disebut Bar Yesus, anak Yesus. Maka diperjelas sama Paulus, anak iblis, kamu bukan anak Yesus.
Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Kisah 13 ayat 10. Engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lihat saudara, begitu memberitakan firman, langsung dihalangi. Memberitakan firman, langsung dihalangi. Pasal 16, pasal yang ikonik sekali ya. Bagaimana Paulus memberitakan Injil di Eropa, di kota Filipi. Saya itu pernah menonton satu film 300, tadi itu judulnya Spiritual Warfare, itu kan sudah kalau lihat iklannya itu kan, iklannya apa? Posternya. Itu kan seperti fontnya ini ya, 300 ya. Saya teringat itu ada fontnya 300. Nah, di dalam film 300 itu saudara, kan digambarkan bahwa Persia itu penuh sihir, ya kan, makhluk-makhluk aneh itu yang sampai di orang-orang orang Iran tuh protes itu, masa kok kayak begitu sih gitu ya. Digambarkan kita tuh kayaknya benar-benar tahayul, kita tuh nggak benar. Nah, orang Yunani dianggap apa saudara? Dianggap rasio, dianggap intelek. Jadi perang Persia lawan Yunani dalam film 300 adalah peperangan antara tahayul lawan rasio, antara sihir dan ilmu pengetahuan, kan ceritanya gitu. Tapi kalau kita mau lihat dalam Alkitab, ternyata orang Yunani tidak tidak seintelektual yang mereka pikir gitu. Mereka juga banyak tahayulnya gitu. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul pasal 16, ini Paulus memberitakan Injil ke Filipi, ke Eropa, saudara. Dia menyeberang dari Asia, dia menuju ke Eropa, lalu memberitakan Injil. Nah, saudara, diceritakan kalau saudara baca Kisah Rasul itu, Paulus itu pertama kali memberitakan Injil itu pergi ke pinggir-pinggir sungai. Ngapain saudara? Cari sinagog. Kenapa memberitakan Injilnya di daerah situ? Karena orang Yahudinya ada di daerah situ, saudara. Loh, kenapa kok daerah situ, Pak? Karena orang Yahudinya udah diusir sama penduduk Filipi. Jadi Filipi itu sangat kaisar sentris, saudara. Dan pada suatu ketika ada seorang kaisar yang sangat benci orang Yahudi. Dan dia melakukan pengusiran orang-orang Yahudi dari Roma. Dan itu ditiru sama Filipi. Filipi itu daerah ini ya, daerah koloni, lalu kemudian biasa diberikan oleh Caesar untuk hadiah. Saudara kalau membaca komik Asterix, di situ dikatakan kalau misalnya ada prajurit Romawi yang sudah pensiun diberikan hadiah sama Julius Caesar gitu ya, satu kota gitu. Nah, suatu ketika ada satu orang pensiunan orang Romawi, serdadu Romawi, itu diberikan hadiah yaitu desa Armorik. Desanya tempat Asterix. Dan di situ terjadi pertarungan. Kenapa? Karena di situ Asterix mengatakan, tidak bisa, bagaimana mungkin Caesar memberikan hadiah sebuah daerah yang bukan miliknya. Karena desa Armorik ini milik kami gitu. Nah, jadi kisah itu berdasarkan sesuatu fakta bahwa memang ada daerah-daerah yang diberikan sebagai hadiah, termasuk Filipi. Jadi Filipi ini sangat setia sama kaisar. Karena isinya orang-orang yang utang budi sama kaisar, saudara, dapat hadiah kok. Iya kan? Oh, lu apa punya ini? Wah, kasih hadiah di Filipi, kasih villa. Oh, senang dia. Oh, kaisar baik. Nah, kaisar diusirlah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menepi semua. Maka Paulus nyisir. Sudah selesai, nggak ketemu orang yang bisa diinjili, dia waktu itu lihat ada ibu-ibu, saudara. Jangan remehkan ibu-ibu PKK gitu ya, mungkin ketemu gitu ya, terus dia beritakan Injil. Alkitab mencatat, Tuhan membuka hati salah seorang yang ikut di situ, namanya Lydia. Hatinya terbuka, percaya Tuhan Yesus. Nah, di situ dicatat ya, Injil diberitakan, Tuhan membuka hati, Injil masuk, orang bertobat. Jadi ada prosesnya Tuhan membuka hati. Jadi pada waktu Injil diberitakan, hati terbuka, lalu kemudian Lydia percaya Tuhan. Nanti Lydia ini banyak menolong ini ya, pekabaran Injil ya. Jadi Lydia itu adalah seorang perempuan yang luar biasa. Dia itu seorang wanita karir. Dia seorang pedagang
Yang dia jual adalah kain yang sangat mahal, yaitu kain warna ungu, yang katanya dibuat dari bahan bekicot apa gitu ya, itunya bahan dari bekicot diambil lalu dibuat kain, dan itu sangat mahal, dan dia itu pedagang yang kaya. Lalu karena dengan kekayaannya itu dia seringkali mensupport Paulus, karena Paulus itu sering pergi ke satu tempat, misalnya kayak di Korintus, saudara tahu kan dia PI di Korintus, tapi uangnya tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Paulus tidak mau ambil gaji dari Korintus. Nantinya dalam surat Korintus kita bisa lebih jelas kenapa Paulus tidak mau mengambil upah dari Korintus. Kayaknya jadi orang Korintus itu masih belum stabil gitu. Jadi Paulus tidak mau ambil uang dari Korintus karena belum stabil. Karena akhirnya benar kan, dia dituding, kamu itu bikin gereja di Korintus bukan untuk cinta jiwa. Kamu mau bikin gereja untuk dapat duit. Nah, dituduh seperti itu. Jadi ada beberapa tuduhan kepada Paulus ya, saudara, kalau baca kitab Korintus. Pertama, kamu mempermudah Injil sehingga kita orang-orang kafir bisa gampang percaya. Paulus orang yang cuma mau masa. Yang kedua, kamu memang mau mendirikan jemaat, bikin orang banyak-banyak, karena cuma mau duitnya kan. Maka Paulus tinggal ngomong, oh gitu ya. Saya itu mendirikan gereja untuk mendapatkan uang ya. Kamu kan memang jemaat istimewa. Lembu aja itu kalau lagi membajak, mulutnya itu nggak boleh dikekang. Sambil dia bajak, sambil dia makan rumput. Iya kan? Maksudnya kalau lembu pun sambil bajak, sambil makan rumput. Tapi kan kamu Korintus spesial kan? Lembunya sambil bajak, mulutnya diberangus. Kayak aku. Kan kamu enak kan dapat rasul gratisan. Kan kamu spesial, kamu istimewa. Paulus akhirnya bisa ngomong begitu. Kenapa? Coba dia ambil dari awal, saudara. Akhirnya dihina seperti itu. Jadi tampaknya ada alasan kenapa dia jual tenda. Kenapa dia sampai jual tenda? Karena jemaatnya belum mateng. Dia belum bisa untuk akhirnya menunjang pelayanannya dia. Terus kemudian dicatat siapa ternyata yang banyak tunjang dia. Dia menulis surat, dia berterima kasih di Filipi. Berterima kasih karena Lydia termasuk orang yang menunjang pelayanannya dia. Karena tidak cukup untuk hidup, saudara. Jadi Paulus itu bukan bisnismen yang sambil pelayanan di gereja dapat duit banyak lalu kemudian berderma di gereja. Bukan, ya kan? Karena ada banyak orang nanya, boleh nggak saya jadi pendeta tapi sambil bisnis? Ya kan? Kan enak, saya nggak usah ngambil uang gereja, saya bahkan bisa kasih persembahan. Itu pertanyaan seperti itu saya bingung, saudara. Orang mau sambil jadi pendeta, sambil mau buka bisnis. Pertanyaannya kalau lu sudah bikin bisnis, kapan waktumu ngurusin gereja? Karena gereja bukan cuma khotbah di hari Minggu, saudara. Kalau cuma begitu ya memang akhirnya orang jadi bisnis, hari Minggu gua nggak ada kerjaan di rumah, ya gua nongol di gereja. Aku dunia dapat, surga dapat, kan gitu. Maunya sih begitu. Tapi kalau itu gereja yang betul-betul gereja, Senin sampai Sabtu habis waktu dia. Kenapa? Orang Jawa bilang ngopeni jemaat. Punya jemaat ya harus diopeni, domba Tuhan. Jemaatnya mau cari gembalanya, ya gembalanya mesti kasih makan dombanya. Dombanya nakal, ya mesti diceblek sama gembalanya, gitu toh. Jadi namanya gembala ya harus ngopeni. Nah itu, kapan kamu ngopeni kalau bisnis? Pertanyaan agak aneh gitu ya. Nah jadi kita melihat Lydia ini orang yang dipakai oleh Tuhan dan dia memberitakan menerima pemberitaan Injil dari Paulus di sana. Nah, sudah bayangkan ya, Paulus kan seneng kan, wih ada yang percaya loh. Dia pasti sukacita sekali. Aku memberitakan Injil di Eropa. Perempuan ini adalah orang Eropa pertama hasil penginjilan. Bayangkan saudara ya, melintasi Asia, pergi ke Eropa. Siapa orang Eropa pertama? Wah, apakah intelektual? Enggak. Sekelompok wanita yang sedang ada di situ diinjili dan percaya. Jangan pernah remehkan awal, saudara. Akhirnya Eropa digilas sampai akhirnya jadi nanti Luther dan sebagainya. Dimulai dari sekelompok wanita yang mendengar firman Tuhan dari Paulus. Nah setelah itu dia pulang, dia seneng kan. Besok gua kesana lagi. Ya kan kita kan begitu kan saudara. Kalau saudara melayani di satu tempat, lalu berhasil, besoknya pelayanan kemana? Ya ke situ lagi kan.
Nah, Paulus sudah pikir, besok aku ke situ lagi. Begitu besoknya ke sana, besoknya loh saudara. Hari ini dia terima Tuhan, besoknya datang. Ada orang pakai roh setan. Ini kisah para rasul, saudara. Jadi peperang rohani itu benar-benar hari ini gue dapat, besoknya. Lah kita pelayanan hari ini, minggu depannya baru, minggu depan Paulus besoknya sudah dihadang kok. Ini kita baru pelayanan seminggu, minggu depan kok udah susah kayak begini. Jangankan kita minggu depan, Paulus besoknya juga udah dihadang. Wajar saudara. Jadi kalau saudara melayani ada kesulitan, sudah, jangan putus asa dulu. Yang tabah, biar Tuhan bekerja gitu. Karena kita sedang menjalankan peperangan rohani, ketabahan itu perlu. Nah, besoknya ketika datang, ada apa? Dicatat dalam Kisah Rasul pasal 16, ada perempuan yang punya roh tenung. Kata roh tenung dalam bahasa aslinya adalah roh piton. Ular piton itu loh. Pitonia bahasa Yunania. Loh, kenapa kok roh piton diterjemahkan sebagai roh tenung? Wanita dengan roh tenung, wanita dengan spirit pitonia. Apa itu pitonia? Kenapa diterjemahkan tenung? Saudara pernah mendengar legenda Yunani tentang ada seekor ular piton yang punya keterampilan meramal. Dia bisa meramal banyak hal. Piton itu sangat hebat. Lalu kemudian dikalahkan sama dewa Apollo. Ketika dipotong kepalanya, kekuatan ramalan dari roh piton itu masuk ke dewa Apollo. Jadi Apollo sekarang bisa meramal dengan roh piton itu. Maka kemudian dibangunlah sebuah kuil untuk menghormati Apollo. Dan di kuil itu biasanya orang datang lalu minta saran. Termasuk temannya Sokrates minta saran dari roh piton itu, Apollo itu. Jadi sejarah filsafat juga enggak intelektual amat saudara itu ya. Jadi Sokrates itu penuh sebetulnya dengan motif agama. Bahkan juga ya sedikit banyak dengan hal-hal yang dilawan di dalam film 300 itu gitu. Ya, jadi masa ini di Yunani ya ada roh piton lah yang apa segala macam ya kayak begini nih, roh orang yang menenung, roh piton. Jadi tidak secerah yang digambarkan di sana gitu ya, akal sehat lah apa enggak gitu ya. Perempuan yang dikuasai kegelapan. Lalu kemudian Paulus mengusirkan roh itu, lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Dia dipenjara saudara. Setan menjebak Paulus kan? Jadi ceritanya sudah tahu ya, orang itu diusir terus dituntut ganti rugi kan? Ya, dituntut ganti rugi. Terus kemudian sudah pernah lihat kan Paulus ditangkap kan di penjara di Filipi kan, yang disesah itu. Ada pertanyaan yang menarik saudara. Kenapa Paulus tidak ngaku di awal? Kan dia disesah, dipukul. Padahal warga Romawi tidak boleh dipukul. Kenapa dia tidak ngaku di awal? Setelah digebuki, dia ngaku kan, mana boleh seorang warga Romawi yang terhormat digituin. Langsung semuanya kan, waduh, warga Romawi yang terhormat. Sampai pejabat datang minta maaf sama dia kan. Tampaknya dia ada hikmat loh saudara. Jadi dia kayaknya dikerjain, wah saya dikerjain sama perempuan dengan roh tenung itu. Saya memberitakan Injil, Paulus kamu memberitakan Injil, ada satu orang bertobat, satu ibu bertobat, saya hajar kamu. Siapa rela demi Injil masuk penjara, digebukin, disesah karena satu orang bertobat. Itu Paulus loh. Baru satu orang bertobat masuk penjara, digebukin yang sama Silas nyanyi gempa bumi itu loh, saudara cerita itu kan. Lah Silas nyanyi yuk Lus. Aku suara satu, kamu suara dua ya. Ya udah. Lagu apa? Wes haleluya 12 kali lah. Nyanyi haleluya, gempa gitu, lepas gitu kan. Udah lepas, mau bunuh diri kepala penjaranya. Jangan, bertobat juga. Terus kemudian datang pejabatnya lepasin, udah lepas. Wah kamu baik ya kamu. Mana boleh kamu seenaknya begitu. Warga negara Romawi baik-baik, kamu sesah. Langsung pada datang minta maaf. Tampaknya Paulus punya strategi juga, saudara. Setelah itu nggak ada cerita dia ditangkap lagi, bukan? Karena kalau mau tangkap lagi, saya cerita.
ada warga negara Romawi yang kamu pukul, artinya apa? Lu juga harus dipukul. Kamu juga kena masalah hukum. Tampaknya ada wisdom itu, saudara. Jadi Paulus sengaja, dia berkorban untuk akhirnya dia bisa memberitakan Injil lagi. Lalu kemudian dia pindah ke Efesus, saudara, kisah 18. Jadi kita lihat ya, dari kota ke kota, seperti yang Paulus katakan, dari kota ke kota yang aku lihat, penjara, sengsara, menanti aku. Siapa orang Kristen yang zaman sekarang punya kalimat seperti itu, saudara? Waktu Paulus jadi Kristen, dikasih tahu Paulus, jangan pergi ke Yerusalem, kamu akan mati, kamu akan disesah, kamu akan mati martir. Paulus mengatakan, lah memang apalagi yang aku harapkan? Aku tahu dari kota ke kota, penjara, sengsara menanti aku. Dan aku melakukan semuanya itu. Aku melayani apa? Pakaianmu aku enggak pengen. Emasmu aku enggak pengen. Semua yang menarik dari kamu aku enggak pengen. Aku cuma pengen membesarkan Kristus. Andai semua orang Kristen mengingat hal itu, saudara, dan melakukan hal itu. Tapi kalau sekarang, aduh, jadi Kristen ya, gedung gerejanya nggak bagus, males ke situ. Aduh, di sana tuh makanannya kurang enak, yang di situ ada dapat sop jagung. Aduh, yang di situ tuh ininya begini. Kita itu kebanyakan, saudara. Sekarang tuh, ayo siapa menservis aku lebih, aku ikut. Sementara orang Kristen zaman dulu, penjara, sengsara, menanti aku. Kemarin rapat gitu kan ya. Pada waktu MRI Sunter itu, kita mulai, saudara, itu ada sedikit problem di sound system. Ada problem di sound system. Dalam sebuah rapat, kita kan evaluasi ya, gimana kita perbaiki sound system itu supaya cepat baik sehingga tidak ada masalah lagi. Tapi ada satu kalimat begini, saudara. Lah kalau nanti kayak begini, terus kemudian orang yang tadi merasa setelah dicek ya nggak parah-parah amat gitu ya. Kalau orang tadi datang lalu dengar suaranya nggak terlalu bagus di telinga, terus nggak mau datang lagi gimana? Saya dalam hati saya ya nggak usah datang gitu. Emang kenapa sih kita mesti harus servis orang kayak apa gitu? Ya memang apa? Memang kita sudah berbuat sebaiknya, memang lagi problem sound systemnya gitu. Nanti kalau orang kayak begitu nggak mau datang lagi, orang kayak begitu terus kita mau apain gitu? Mau semuanya serba karpet merah gitu? Saya bilang, wah ini apa enggak salah ini, mikir kayak begini. Ya, jangan kita harus lakukan sebaiknya. Tetapi kita mesti ingat, saudara, kenapa kita jadi Kristen? Ya, kita menghadapi peperangan seperti Paulus sengit sekali, saudara. Di belakang itu apa? Paulus tadi berkata, hei anak iblis, saya apa? Dia tahu ada peperangan rohani itu, saudara. Dia tahu ada peperangan rohani di belakang pemberitaannya dia. Kisah 18, saudara, wah ini luar biasa, kebangunan rohani. Di situ Paulus memberitakan Injil di Efesus dan yang bertobat banyak. Mereka tuh membakar buku sihir, saudara. Berapa banyak? Kira-kira ditaksir ratusan miliar harganya. Bayangin, saudara, buku sihir ratusan miliar dibakar. Lalu apa yang terjadi? Terjadi huru hara oleh Demetrius. Paulus dikerjain lagi. Tangkap dan sebagainya. Jadi, saudara, inilah peperangan rohani gitu ya. Jadi, simpel saja. Bahwa setiap kali Injil diberitakan, setiap kali kita melayani Tuhan, apapun hal itu, kita harus bersiap satu hal. Bahwa kita di belakang itu akan menghadapi oposisi. Nah itu sebabnya di dalam Efesus pasal 6 dikatakan bahwa kita harus bersiap dan mengenakan seluruh senjata Allah. Paulus mengingatkan kita bahwa ayat 10 pasal 6 ya, Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, be strong in the Lord. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita harus aware untuk itu, saudara. Orang Sparta itu sejak lahir dilatih untuk jadi prajurit. Mereka tahu mereka harus berperang. Jadi dengan kesadaran ini kita tahu, saudara, saya dilahirkan oleh Kristus melalui kematian Dia. Saya dipanggil ke battlefield, bukan ke playground. Nah itu loh. Saudara dan saya dipanggil jadi Kristen ke battlefield, bukan ke playground.
Makanya kalau kita berasumsi Tuhan kirim ke playground, tiba-tiba battlefield, kaget. Seperti apa saudara? Seperti orang Israel lepas daripada Mesir, dia kira mau dibawa ke playground. Lah dibawanya ke padang pasir perang. Nggak mau mereka saudara. Lu kok perang Tuhan? Tadi katanya apa? Tanah yang penuh gemah ripah loh jinawi gitu ya. Penuh madu, susu, semuanya. Wah melimpah. Saudara memang sih kalau saudara pergi ke Mesir gitu ya. Tandusnya minta ampun gitu. Mereka ke Mesir tuh jalannya padang pasir. Begitu sampai ke Israel, hijau gitu. Jadi suasana itu memang beda bener. Saudara kalau jalan tuh ya, sepanjang perjalanan ke Mesir, pergi ke itu naik bis itu ya. Pasir semua ya gitu. Memang begitu gitu ya, gersang gitu. Begitu sampai ya cuman daerah Nil aja tuh yang agak hijau. Saudara kalau naik pesawat terbang tuh ada hijau di sini, sisanya itu padang pasir gitu. Sampai ke Israel suasananya berbeda. Ada pertanian, ada apa, apalagi mereka pinter ya dengan teknologi pertaniannya. Tanam anggur dan sebagainya gitu. Nah, jadi mereka sudah bayangin, wah ini playground ini. Tiba-tiba lah kok enggak sampai-sampai ditambah bonus 40 tahun itu. Di padang gurun itu. 40 tahun di padang gurun enggak gampang loh saudara. Yuk kita ini yuk kalau mau mencoba, saudara kalau enggak pingsan seminggu aja di padang gurun itu udah hebat. Saya pada waktu lihat medannya itu, waduh. Saya 3 hari aja hidup di sini gimana ya? Putih semua saudara. Yang pertama, saudara pasti frustasi. Itu pesawat terbang sudah terbang 1 jam lebih, masih putih loh. Terbang 1 jam loh. Itu berapa ratus kilo, putih semua. Air ndak ada, pohon ndak ada. Saya bayangin di tengah jalan dijatuhin, parasut gitu. Saya udah stres di situ putih, lihat semua minum di mana, makan di mana gitu kan ya. Bayangkan 2 juta orang jalan. Makan gimana, minum gimana, tidur gimana. Hidup 40 tahun. Makanya Tuhan mengatakan, "Hei, aku kirim kamu perang tapi aku juga bukan biarin kamu. Jangan remehkan saya." Ketika mereka marah ya, "Dari mana makan?" Musa bilang, "Dari mana kasih makan sebanyak ini?" Dia meremehkan Tuhan. Pagi-pagi Tuhan kasih mana. Dia bisa mengirim dan mencukupkan pada waktu anak-anaknya meminta. Saudara, jadi kalau kita tidak sadar, kita akan cenderung kabur dari peperangan rohani itu. Kita seperti orang-orang Israel yang kepengennya cepat sampai, ternyata disuruh perang, dan apa yang ada dalam otak mereka? Pulang ke Mesir, ya kan? Selalu begitu kan? Balik ke Mesir, mau kabur gitu ya. Tidak mau perang, kabur. Karena memang tidak gampang melayani Tuhan, saudara. Tidak gampang. Penuh dengan rupa-rupa kesulitan yang memang Tuhan sediakan untuk melatih kita. Menyadari bahwa kita ini sedang di dalam sebuah proses pengudusan juga. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita mengingat hal ini, kita bisa lebih waspada dan kita juga bisa memahami kenapa kita perlu bersandar pada Tuhan, kenapa kita perlu be strong, kenapa kita perlu kuat, tidak kabur, berani menghadapi. Karena musuh yang digambarkan itu powerful, yang pertama, yang kedua jahat, yang ketiga licik. Dia bisa pakai kuasa politik, dia bisa pakai kuasa preman, dia bisa kirim api dari langit dalam kitab Ayub, dia bisa gempa bumi robohkan rumah, dia bisa kirim pasukan menghantam orang-orangnya Ayub. Jadi dia bisa lakukan banyak hal, saudara, untuk menghancurkan kita. Powerful, jahat, licik, penipu. Maka nanti dikatakan kamu harus memakai ikat pinggang kebenaran. Karena yang kita hadapi pakai senjata namanya dusta. Dia pakai kebohongan, senjata kita kebenaran. Saya pernah diceritain satu teman ya, wah aku ngelayanin orang kerasukan itu ya. Terus orangnya bilang gini, bacain ayat, dibacain ayat Alkitab. Nyanyiin lagu rohani, nyanyiin. Bacain ayat lagi, bacain. Nyanyiin lagu rohani, nyanyiin. Terus dia teriak, ha, aku merintah hamba Tuhan, kurang ajar kan? Gitu. Wah, saya dengar cerita itu licik ya gitu. Harus berhati-hati dan bijaksana ketika menghadapi. Saya pernah ngelayanin satu orang kerasukan,
Dia sebut satu nama. Fitri, Fitri. Terus saya belum datang waktu itu. Saya begitu lihat Fitri, Fitri. Dia lagi cari. Kamu kemana? Saya bilang. Panggil Fitri Pak. Ngapain? Itu dipanggil. Dia setan yang ngomong. Saya bilang gitu. Tiba-tiba kata, wah, mana Fitri? Wah, gitu ya. Mulai itu kan manifest. Saya mulai pikir, iya ya. Ini pakai kelicikan. Maka untuk menghadapi harus pakai truth kebenaran. Harus pakai wibawa ilahi. Harus bersandar pada Kristus, layani. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, yang kita hadapi itu powerful. Ada satu orang anak cewek pendek-pendek gitu saudara ya, kerasukan. Terus satu teman saya tuh badannya gede. Orang Flores atau orang mana teman saya itu, badannya besar kayak apa seorang fighter gitu loh, badannya besar, lalu kemudian kekar gitu ya, lalu ini anak perempuan kecil-kecil gitu, dipegang pakai tangan kiri, dia bilang Pak Ivan gitu, saya dipegang sini tangan kiri diangkat begini, ya, dia tahu langsung saya berhadapan bukan dengan sekedar bocah, ada sesuatu di belakang. Sudah mau pakai apa? Mau pakai kungfu saat itu ya sudah tidak bisa. Cuman pakai bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi lawan kita powerful, jahat dan licik. Suatu ketika ada satu orang kerasukan terus, wah, mana semuanya lawan saya. Ada satu orang suhu datang gitu ya, semprot-semprot air, wut itu. Apa lu? Jorok, dia bilang gitu. Gua tahu siapa lu, bawa sini semua, seluruh isi apa tuh, bawa ke sini gitu. Ayo lawan saya gitu. Saya mau rusak nih badan gitu. Dia bentur-benturin kepala ke tembok apa segala macam. Saya bilang tolong ikat badannya, tangannya diikat karena saya mesti gantian giliran melayani. Ya karena papanya kepercayaannya lain, jadi papanya panggil ini, panggil itu, suhu ini, suhu itu ya. Saya mesti tunggu, udah selesai suhunya pulang, yang terakhir suhunya bilang gini. Ini 5 menit lagi setannya keluar. 5 menit kemudian, setannya keluar. Nah, setannya keluar. Papanya bilang tenang gitu ya. Terus, sudah ya, saya pergi ya, suhunya pergi. Saya ajak satu orang juga. Dia bukan orang percaya. Satu orang murid, dia senggol saya. Pak, suhunya powerful ya. Saya bilang, ingat, setan itu penipu. Setan tidak ada jam tidur. Ya, ini jam tidur 5 menit lagi tidur gitu pergi. Nggak ada, kita lihat tunggu saja nanti. Sebentar kemudian, wah bangun lagi papanya, waduh ini harus dilayani. Pikir papanya udah pergi gitu kan ya. Udah pendeta layani. Gitu. Saya sama teman saya, satu orang pendeta, saya cuman bisik. Tadi siapa ya yang nantang-nantang siapa berani lawan saya? Saya datang atas nama Tuhan Yesus penguasa alam semesta. Kamu mau apa? Sifatnya beda. Yang tadi kurang ajar, nantang-nantang. Dia diam. Saya datang atas nama Tuhan Yesus. Jangan ambil. Saya sayang sama dia. Cuma dia yang mau bicara sama saya. Ya, iblis, saya mau bicara dengan anak ini. Pergi, saya mau bicara. Demi nama Tuhan Yesus. Jadi saya bilang, Tuhan tunjukkan kuasamu, tunjukkan pemeliharaan. Kenapa saudara? Karena yang dihadapi itu powerful, yang dihadapi itu jahat, yang dihadapi itu licik. Ya, memang tidak setiap event ya seperti itu gitu kan ya. Setiap ada seperti itu. Tetapi kita melihat saudara-saudara sekalian bahwa di dalam kehidupan sehari-hari dia bisa pakai orang. Bahkan di tengah-tengah kemarahan seseorang, kemarahannya dipakai. Ada kejahatan seorang, kejahatannya dipakai. Powerful, jahat, dan licik. Dan senjata utamanya adalah dusta. Nah, saudara hati-hati dengan dosa kita. Karena dosa kita juga bisa dipakai. Misalnya saudara ya, yang pertama itu Efesus 4 ayat 26 dan 27. Itu kemarahan. Jangan beri kesempatan kepada iblis ayat 27. Kalau kamu marah, jangan kasih kesempatan sama iblis. Artinya apa saudara? Berapa banyak kemarahan dalam dunia yang disusupi setan? Ini ayatnya Efesus 4. Marah sama orang. Setan bilang, ayo pakai kalimat. Lalu kita pakai kalimat, kita hancurkan teman kita. Orang saudara, orang Kristen. Mulutnya dipakai setan. Efesus pasal 4 ayat 26-27. Ingat kita peperangan rohani saudara.
Jangan beri kesempatan setan masuk lewat kemarahanmu. Jadi dosa kita bisa dipakai, saudara. Berikutnya, 2 Korintus 2 ayat 10-11. Unforgiving, tidak mau mengampuni. Kenapa saya sering khotbah mengenai pengampunan, saudara? Kemarahan dan pengampunan. Pengampunan termasuk salah satu, kalau kita tidak bisa praktekkan, yang disusupi oleh iblis. Saya bacakan ya, 2 Korintus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jadi kalau saling membenci, iblis mengambil celah, mengambil keuntungan lewat kebencian itu. Kemarahan, kebencian yang tidak mau mengampuni, lalu yang 1 Korintus 7 ayat 5, dosa seksual. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi dosa seksual dipakai oleh setan. Yang keempat, 1 Timotius 3 ayat 6, kesombongan. Kesombongan menjadi celah dipakai oleh setan. Jadi melalui dosa-dosa keseharian, kita mesti hati-hati karena ini adalah peperangan rohani. Hal kecil-kecil kita tidak sadar, kita dipakai setan, celaka saudara. Ya, saudara pernah nggak lihat ada orang marah tapi saudara rasa sesuatu yang nggak wajar. Ini bukan cuma sekedar marah sama saya atau sama orang lain. Ini mau ngancurin pekerjaan Tuhan. Dan kemarahan yang besar itu, lalu kemudian kebencian yang meluap itu, dia tidak sadar, dipakai. Saudara. Akhirnya yang diserang bukan cuma 1-2 orang. Yang diserang akhirnya seluruh pekerjaan Tuhan. Dan orang itu masih berapi-api, dia tidak sadar dia dipakai. Hati-hati saudara. Hati-hati. Nah, kalau saudara mau lebih detail secara praktek menganalisis ya untuk mempelajari apa saja yang terjadi dalam sepanjang kitab suci, bagaimana iblis mau menjatuhkan. Tentu saja kita studi tentang iblis di dalam kaitannya rencana Tuhan dijalankan ada yang menghalangi. Tidak perlu belajar tentang iblis tok, tidak ada gunanya saudara. Tidak perlu kita pelajari tentang dia. Tetapi perlu sejauh kita menjalankan peperangan rohani dan dalam pekerjaan Tuhan ada halangan dan kita mengerti bagaimana cara masuknya dan bagaimana kita menanganinya. Jadi ada satu buku saya lihat di toko buku Gramedia, Saat Teduh, saya buka, Saat Teduh Dunia Roh. Saat Teduh Dunia Roh apa ini? Saat Teduh Dunia Roh, saya baca dari Januari sampai Desember isinya tentang setan. Setan 1, setan 2, setan 3, buku apa ini itu ya? Buku renungan itu renungin Tuhan itu loh, renungin setan gitu kan ya. Sudah itu, kalau saya bicara setiap minggu, bicara peperangan rohani juga saudara setan terus itu kan ya. Ya enggak lah itu. Ada saatnya kita ngomongin strategi, tapi dalam kerangka membicarakan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang paling utama gitu. Jangan saat teduh setan gitu, ngapain saat teduh dunia roh gitu. Dari Senin sampai dari Januari sampai Desember ngomongin setan gitu. Buat apa gitu. Nah tetapi kita perlu saudara, murid saya misalnya ya, bertobat terima Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, Pak Ivan, saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi mama saya tidak kasih saya pergi ke gereja. Hari Minggu saya tidak boleh ke gereja. Apa yang harus saya lakukan? Saya bicara sama dia. Di sekolah ada persekutuan hari Jumat. Kamu datang persekutuan Jumat ya. Oke, kata dia. Nah, maka anak itu rajin datang persekutuan hari Jumat. Karena hari Minggu dia nggak boleh ke gereja. Jadi satu-satunya tempat dia dengar firman Tuhan, cuma kalau di sekolahnya ada persekutuan hari Jumat. Dia datang di situ. Lalu kemudian setelah beberapa bulan, dia ketemu saya. Dia bilang, Pak Ivan, saya sudah bekerja. Saya seperti yang Bapak bilang, nggak mau jadi orang malas, harus mau mempunyai fighting spirit. Sekarang saya membantu orang tua saya selain sekolah. Oh, apa yang kamu lakukan? Saya kasih les ke anak SD, ya anak SMA 2. Oh bagus, kamu punya jiwa seperti itu. Jadi saya bisa dapat uang jajan, tidak perlu minta sama orang tua. Saya nanya sama dia, kamu dapat berapa dari les itu? Oh saya dapat 150.000 rupiah. Ya gak apa-apa lah ya, saya pikir anak SMA ngelesin lumayan.
Hari apa kamu ngelesin? Senin sampai Sabtu. Saya udah mulai curiga, hah gitu ya. Dalam hati saya, ini perbudakan gitu ya. Senin sampai Sabtu sebulan dapat 150.000 gitu kan ya. Ini mah pelit banget ini orang yang kasih les itu ya. Dia seneng dapat duit gitu kan ya. Ih gue dapat duit sendiri, mungkin duit pertamanya dia gitu kan. Saya mau ngomong juga gimana gitu ya. Lagi orang semangat mematahkan semangat. Terus saya bilang gitu. Ya 150.000 jangan setiap hari lah, seminggu 2 kali gitulah gitu. Nggak mau, dia maunya Senin sampai Sabtu. Pelajaran apa? Semua pelajaran SD. Waduh gitu. Benar-benar nggak mau rugi nih orang tua gitu kan ya. Senin sampai Sabtu semua pelajaran SD kasih sama anak SMA ini karena anaknya memang pintar gitu ya. Terus saya bilang sama dia, hari Jumat tuh gimana dong kamu? Nah ini itu sebabnya saya ketemu Pak Ivan gitu. Jadi Pak Ivan saya mau pamit ya, mulai hari ini saya sudah tidak bisa ikut persekutuan hari Jumat. Ya saudara udah langsung tahu kan ya, kamu baru bertobat, kamu butuh nutrisi, butuh makan. Makananmu cuma satu dari persekutuan hari Jumat. Dan sekarang setan sudah bidik kasih lu kerjaan. Jadi saya harus gimana Pak Ivan? Saya bilang sama dia, saya kasih kamu 150.000 1 bulan, dan kamu datang persekutuan. Jangan gitu dia bilang gitu. Aku bukan mau duitnya, aku mau kerja juga Pak Ivan, enggak mau terima duit tok gitu. Ayo, pokoknya kalau kamu nekat mau datang ke enggak mau datang persekutuan, saya bayarin kamu 150.000, kamu enggak usah ngelesin, kamu datang ke tempat saya. Ya, persekutuan, saya kasih kamu 150.000 1 bulan. Enak aja, murid saya mau diambil gitu. Orang terima Tuhan Yesus susah-susah diinjili itu, ya, mau diambil sama iblis itu. Saya bilang sama dia, iblis mau ambil kamu, jangan kasih kesempatan. Oh dia sadar itu. Benar juga ya gitu. Kenapa momen ini kamu dapat kerjaan dan sebagainya? Kalau saya jadi kamu, saya berani tegas. Jangan hari Jumat, saya punya prinsip, saya mau dengar firman Tuhan. Coba kamu bicara dulu. Terus dia bilang, saya Jumat gak bisa, saya ada persekutuan. Dikasih, ya sudah, kecuali hari Jumat. Dia datang lagi, Pak Ivan gak usah kasih saya 150.000. Saya dikasih hari Jumat boleh datang persekutuan. Nah kan saya bilang itu kan, lu mau dikibulin lo gitu, mau dikerjain. Nah jadi kita mesti peka saudara, antara peperangan rohani itu kecil, cuma masalah dapat pekerjaan, tapi itu adalah tempat satu-satunya dia mendapatkan firman Tuhan. Jadi peperangan itu terjadi setiap hari dan di dalam hal yang sangat kecil-kecil saudara. Saudara bisa mempelajari kitab Nehemia ya, untuk melihat bagaimana seorang hamba Tuhan berperang dari awal sampai akhirnya. Itu dalam Nehemia peperangannya makin hari makin kompleks. Nanti sampai ada saudara, kasusnya begini, mungkin nggak tahu saudara pernah ngalami apa enggak, saya pernah ngalami. Ada satu orang dipakai oleh iblis, tapi dia itu nggak saudara bisa hantem. Di Nehemia ada begitu, kalau saudara hantem dia, ada sebagian orang-orang gereja yang sangat bergantung sama orang itu secara ekonomi. Secara politik bergantung sama orang itu. Maka orang itu meskipun dia musuh Tuhan, dia dapat tempat di gereja Tuhan. Wah itu sudah susah lagi gitu ya. Nehemia kalau mau sikat orang itu, dibilang lu iri Nehemia. Tapi kalau dia diemin orang itu, dia merajalela di gereja. Sampai satu tahap saudara benar-benar Nehemia nggak tahan, yaitu waktu apa? Orang itu bisa punya kamar spesial di ruang harta bendahara bait suci, punya apartemen, kan gila saudara. Oh itu dia nggak tahan itu. Ini apa-apaan ini? Orang nggak benar bisa punya apartemen di tempat perbendaharaan bait suci. Oh diambil semua kursi-kursinya dilempar keluar. Nah, itu dia benar-benar marah. Dia benar-benar tegas waktu itu. Tapi kalau saudara membaca kitab Nehemia, waduh Nehemia nggak gampang. Terus saudara-saudara sekalian bayangkan ya, Nehemia lagi kerja setengah mati, ada orang datang lalu bilang, Nehemia, yuk ke Ono, Ono itu nama tempat. Yuk ke Ono, dicatat, mereka mau ajak Nehemia ke Ono, tengah jalan mau bunuh dia. Alasannya adalah begini saudara, kan kamu kan bicara mengenai peace kan, yuk kita pergi bicara mengenai perdamaian. Enggak, aku enggak mau. Oh, lu berarti enggak mau damai memang lu bermasalah. Jangan bilang kita enggak mau damai ya, lu yang enggak mau damai. Nehemia bilang iya mati, bilang enggak difitnah.
Saudara kalau jadi hamba Tuhan gimana? Itu perang rohani loh saudara. Gua bilang enggak, gua difitnah. Gua pergi iya, gua dibunuh. Tapi dalam perspektif Nehemia, kalau saya bilang iya, saya dikerjain sama mereka. Nehemia jawabannya begini, aku dapat tugas dari Tuhan. Lu jangan bikin gua nggak fokus. Saya itu tugas bangun, dalam berapa bulan harus selesaikan bangun tembok ini. Jangan bikin saya nggak fokus sama tugas saya. Maka say no to ono, gitu kan ya. Menarik ya, no to ono. Say no to ono, nggak mau pergi ke ono dia. Yang menarik lagi saudara, tiba-tiba ada orang karena takut. Nah iblis dikatakan membuat orang takut untuk melayani. Nehemia dihantam sama iblis, dia nggak takut saudara. Jadi dia dihina, dijatuhin mentalnya. Dia lagi bangun tembok gitu kan. Hahaha, bangun tembok Nehemia. Itu tembok ya. Jangankan mau nahan serangan musuh, ada anjing menclok aja jatuh. Saudara lagi bangun, gimana saudara pemimpin ya, lagi bangun dikata-katain sama orang di luar, pejabat juga, powerful juga, saudara nggak bisa apa-apa ya, tinggal bangun aja. Kira-kira perasaan saudara gimana ya? Kira-kira moral teman-teman saudara gimana ya? Jatuh saudara, dia bangun, dia doa sama Tuhan. Saya pernah baca satu laporan arkeologi gini saudara, tampaknya harus ikan paus atau kalau bahasa saya harus Godzilla yang menclok baru rubuh saudara, karena ternyata temboknya tebal banget. Anjing menclok saja pasti jatuh, padahal itu harus Godzilla saudara yang di situ. Ya Godzilla monster Jepang itu loh, baru ya Godzilla -1 yang terakhir ya, tapi nggak masuk di Indonesia. Baru Godzilla gitu baru rubuh gitu kan ya. Nah jadi, melayani Tuhan itu saudara ya, tantangannya beratnya minta ampun. Itu peperangan rohani di belakang semua itu. Nah setelah dia jalankan itu saudara, setelah dia menjalankan itu, lalu kemudian dia doa sama Tuhan, saya tidak akan takut, saya akan maju terus. Mau orang ngomong apapun sama saya, menghina saya seperti apapun, menjatuhkan mental, saya tetap melayani. Nah saudara jangan pernah mau dihina. Saya injilin satu orang, terima Tuhan Yesus. Lalu kemudian bertobat. Anak itu adalah anak yang punya rekor surat benci terbanyak sepanjang sejarah OSIS. Jadi anak-anak OSIS itu kan biasa di ospek sama kakak kelasnya. Nah itu ada surat cinta, ada surat benci. Jadi kadang-kadang ada orang yang ganteng dapat surat cinta paling banyak. Nah ini adalah orang yang rekor selama 3 angkatan dapat surat benci paling banyak. Dan dia bangga saudara. Artinya apa? Dia jahat. Ada satu orang anak disuruh minum minum 1,5 liter habis. Kalau zaman sekarang dia dipanggil KPAI itu. Zaman dulu tahun 90-an sekolah masih oke gitu ya. Minum gitu. Wah, akhirnya dapat surat benci paling banyak. Dia kalau berkelahi sama orang di pinggir jalan pernah dia tabrakan, dia langsung masuk bengkel, keluar ambil kunci itu puter-puter mau pukul kepala orang itu. Wah, berantemnya brutal. Di sekolah ngerokok. Ya, guru turun ke bawah, Pak Ivan, ya ada yang ngerokok di atas. Ya suruh berhenti Pak. Nggak mau. Ngelawan sama guru. Mesti naik ke atas, saya ajak ngobrol baik-baik. Kamu kenapa ngerokok atau apa? Udah turunin rokoknya. Kamu tahu kan apa segala macam. Jadi dia masih oke gitu ya. Sebetulnya saya ngomong gini sih, lu tahu siapa gua kan? Lu coba pegang rokok lagi, lu masih bisa tanganmu diangkat apa enggak gitu, terus dia turunin, kira-kira begitu zaman dulu ya, dia matiin rokoknya gitu. Lu coba aja pegang rokok, lu masih bisa ngangkat tangan enggak sebentar lagi, dia matiin gitu, ya kan? Oke, sekarang kita turun gitu. Nah singkat cerita orang itu bertobat lah gitu kan ya, orang ini bertobat, terus akhirnya terima Tuhan Yesus. Saudara bayangin ya, orang yang preman, orang yang suka berantem, orang yang galak, orang yang sok cari perhatian sekarang bertobat. Cece-nya, teman-temannya kan kaget kan gitu. Lu mah ke gereja paling cuma mau cari pacar. Terus dia datang ketemu saya marah gitu. Aku gak mau ke gereja lagi. Nah ini kan serangan setan kan. Lu sudah bertobat kenapa gak mau ke gereja? Pak Ivan, aku benar-benar mau cari Tuhan. Masa saya dibilang cari cewek? Saya tanya, emang dulu lu kalau pergi ke tempat-tempat itu mau cari apa? Cari cewek. Belum bertobat kan? Belum. Baru berapa lama kamu bertobat? Baru berapa bulan? Ya wajar orang bilang kamu cari cewek. Ya kamu harus telan apa yang kamu lakukan dulu. Memang kamu kerjanya cari cewek kan? Iya, ya udah. Orang kan heran ngapain lu ke gereja? Paling cari cewek. Otakmu kan itu gitu.
Terus saya harus bagaimana? Kamu harus tetap tegar. Nggak boleh dikatain kemudian mundur. Nah itu saudara, tetap tegar, peperangan rohani. Satu murid saya bilang, Pak Ivan, saya dibilangin sok suci datang persekutuan. Tinggal bilang aja, lu jangan sok najis gitu. Najis bangga gitu. Datanglah, jangan kamu menyerah karena dikatain oleh orang. Saudara, dikatain itu bagian dari peperangan rohani itu. Itu supaya orang nggak pergi gitu. Itu yang terjadi. Nehemia sudah dijatuhin sejatuh-jatuhnya morilnya. Lu tuh gak guna bikin tembok apa. Nanti suatu hari gua akan melihat. Tugas saya sekarang bangun. Oke, lu mau katain. Lu mau maki-maki terserah. Sudah, saya akan bangun tembok. Dia tenang, dia kerjain. Tapi masalahnya Nehemia gak takut. Anak buahnya takut, saudara. Dia ancam kan. Bikin aja temboknya. Saya serang, saya habisi, saya bantai kamu. Takut. Kalau sudah takut, berusaha untuk mencegah. Ngomong sama Nehemia, berhenti bikin tembok. Gak bakal mau dia. Pokoknya saya akan bangun. Bikin gara-gara di dalam. Alkitab mencatat, 10 kali mereka ketemu Nehemia, repotkan Nehemia, komplain soal sampah. Ini ada banyak puing nih, gara-gara pembangunan. Wah, kita nggak bisa terusin bangun, ini puingnya masih banyak. 10 kali mereka komplain Nehemia nggak bisa kerja, saudara. Kenapa? Dikomplain terus. Kenapa? Ini Nehemia nggak bisa ini. Kenapa? Soal sampah. Saudara, coba jadi Nehemia gimana? Gua ini dipanggil untuk bangun tembok, tapi ngurusin sampah. Kenapa? Ya karena memang otak mereka penuh sampah gitu. Alkitab sedikit bercanda menceritakan mereka terus bicara soal sampah, maksudnya ya mereka itu memang kerjaannya cuma ngurusin sampah gitu. Tapi Nehemia dengan cepat, saudara, kembali kepada fokus, mengingatkan mereka, lu tuh takut gitu. Kamu tuh takut, sekarang kita mesti fight gitu. Nah, Nehemia perang, saudara ya, ajarin mereka. Kanan bangun, kiri pakai pedang. Ya itu bukan letterlek ya, masa bangun begitu ya. Maksudnya adalah bersiap, kalau siap diserang ya itu. Maka istilahnya adalah kanan membangun ya, sendok bata, yang kiri pakai pedang. Ya, jadi kapanpun diserang kita harus fight. Kesiagaan. Menarik, saudara. Bahkan di situ nanti mereka menyuap seorang imam, suruh buka ruang Maha Kudus, saudara. Terus kemudian dibilang, lu mau dibunuh, cepat masuk ke bait suci, pegang itu tabut, maka orang nggak akan berani untuk ganggu kamu. Cepat masuk. Nehemia nggak peduli. Yang ngomong hamba Tuhan loh, saudara. Hamba Tuhan yang dibayar. Ya. Oh, saya pemimpin, kamu mau bikin saya berdosa, berani masuk ke bait suci sembarangan, lalu kemudian pegang barang bait suci sembarangan, lu mau rusak nama gua. Enggak, saya mati pun enggak akan rusak kudusan Tuhan. Saudara, bacalah kitab Nehemia. Kalau saudara mau memahami peperangan rohani. Saya sedikit pernah ada 2 khotbah di Bandung ya, mengenai Nehemia 1 dan 2, itu pembukaan. Tapi saya belum masuk sampai kompleksitas peperangan rohaninya seperti apa. Itu pasal 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Bagaimana peperangan yang tidak habis-habis sampai pasal terakhir. Nah disitu sudah lihat ya, bagaimana yang tidak terlihat ini mewujud di dalam pelayanan sehari-hari. Pak, apa fungsinya kita mempelajari hal itu? Ketika kita menghadapi, kita lebih peka ya. Oh, saya begini, ini strateginya begini, dia nanti ngelawannya begini, dia begini. Ada semacam kepekaan karena Tuhan melatih kita lewat firman yang kita baca. Biar hari ini boleh menjadi satu letupan, kita boleh memikirkan lebih serius mengenai tema ini, dan ini adalah bagian sehari-hari. Saudara coba ya, nanti kalau pulang, selain baca Efesus pasal 6 itu, kitab Nehemia nggak panjang kok. Saudara baca, dan saudara nanti akan lihat ya, apa yang saya katakan. Wah, ini benar-benar perang ini. Ini bukan cuma urusan bangun tembok, ini benar-benar perang rohani. Dan setan tuh liciknya minta ampun. Nanti saudara akan lihat bagaimana Sanbalat, Tobias dan apa dipakai semuanya. Dan di situ banyak orang-orang korup yang dipakai politik demikian rumit, jelimet, tetapi Tuhan tetap menang. Nah, itu yang paling keren itu, saudara. Dan biarlah kita di dalam Tuhan, kita mengalami kemenangan, kita tidak takut menghadapi peperangan rohani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pekerjaan-Mu dan untuk karya-Mu. Kami berterima kasih untuk peperangan rohani yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa peperangan ini
adalah peperangan yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Dan kami yang ada di dalam Tuhan mengenakan seluruh senjata Allah akan mengalami kemenangan. Tuhan tolong kami menyadari pentingnya peperangan rohani. Tuhan tolong kami untuk menyadari betapa gigihnya kami berhadapan dengan kerajaan gelap. Tetapi Tuhan juga ajarkan pada kami betapa kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan telah berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.